Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adi PF Irawan 16. Sebelumnya, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk dukung channel ini. Sejarah nama Indonesia, Rasulullah cinta Indonesia, sahabat Nabi pun dimakamkan di Indonesia. Bukti nama Indonesia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkati dan dicintai oleh Rasulullah Nabi Muhammad sudah ditegaskan melalui hadis, juga perkataan para ulama besar. Di antaranya para ulama besar di Mekah, Yaman dan Jazirah Arab lainnya, bahkan kecintaan Allah dan Rasulullah, juga ditegaskan ada sahabat Nabi Muhammad yang dimakamkan di Indonesia. Sahabat Nabi Muhammad yang dimakamkan di Indonesia konon berada di Barus, salah satu daerah pesisir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Barus memang sudah diidentikan dengan daerah penghasil kapur barus sejak peradaban kuno. Sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang berkubur di Indonesia adalah Syekh Mahmud yang berada di puncak Bukit Barus ini. Syekh Mahmud dikenal sebagai sahabat Nabi yang pernah hijrah di Indonesia. Sebuah literatur menyebutkan, Abdurrahman bin Muaz bin Jabal, dan putra-putranya Syekh Mahmud dan Ismail berdakwah dan wafat dimakamkan di Barus sekitar tahun 625 m. 4 Hijriyah. Sumber, Habib Bahrudin Azmat Khan, Kishatut Dakwah fi Arabiliyah, Nusantara, 1929. Abdurrahman bin Muaz datang dari Hadramaut Yaman membawa putranya Mahmud untuk berdakwah ke Nusantara dan akhirnya menetap di Barus. Mereka datang ke Barus diperkirakan tahun 625 m atau 4 Hijriyah. Makam Syekh Mahmud berada di atas bukit Desa Pananggahan, Kecamatan Barus Utara. Pada batu nisannya tertulis nama Syekh Mahmud fil Hadratul Maut, Yaman, yang ditarikhkan tahun 34 sampai 44 Hijriyah. Selain Syekh Mahmud, sahabat Nabi yang disebut-sebut pernah berdakwah ke Indonesia melalui Barus adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau singgah di Barus sebelum melanjutkan perjalanannya ke Cina pada tahun 616 m. Setelah berdakwah di China, beliau kembali ke Madinah. Menurut riwayat, Sa'ad bin Abi Waqqas dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Apabila melihat uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka selama masa itu Nabi Muhammad benar-benar mencurahkan kecintaannya pada Indonesia. Terbukti masa itu ada dua sahabat yang turun langsung ke tanah Indonesia untuk berdakwah menyebarkan syiar Islam. Keduanya yakni Syekh Mahmud fil Hadratul Maut dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Keduanya merupakan sahabat Nabi Muhammad yang juga sangat mencintai Rasulullah. Panjang makam mencapai 7 meter. Menurut keterangan channel Muhibin Aulia Barus, banyak makam-makam berukuran panjang di Barus. Ini bukan menunjukkan besar atau tingginya fisik orangnya, tetapi lebih kepada makom, derajat keilmuannya, sebab biasanya yang memakai tradisi ini adalah orang-orang sufi. Sekalipun banyak yang meyakini Syekh Mahmud adalah sahabat Nabi Muhammad, namun beberapa kontroversi pun masih terjadi. Ada yang menyebutkan bahwa Syekh Mahmud penyebar Islam di Barus bukanlah sahabat Nabi yang merupakan putra dari Abdurrahman bin Muaz bin Jabal. Beliau adalah seorang aulia penyebar Islam dari Hadramaut Yaman yang datang ke Barus, wallahu alam. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu sendiri diketahui sebagai salah satu sahabat Nabi dari kaum Ansar dan duta besar Islam yang pertama dikirim Rasulullah SAW. Julukannya adalah Abu Abdurrahman. Muaz bin Jabal lahir di Madinah dan memeluk Islam pada usia 18 tahun. Rasulullah SAW pernah mengirimnya ke Yaman untuk berdakwah. Muaz bin Jabal wafat tahun 18 Hijriyah pada usia 33 tahun. Riwayat lain usia 38 tahun, ketika terjadi wabah di Syam. Kala itu beliau diutus ke Syam oleh Khalifah Umar bin Khattab. Disebutkan, beliau